Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang menonton. Saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan, yaitu tentang keterkaitan antara Omnibus Law, Online Single Submission, One Map Policy, sama Sistem Informasi Perencanaan dan SIG. Nah, di sini perkenalan dulu, nama saya Gani Rizkulullah Mufid, PWK UNED Angkatan 18 yang akan berpresentasi. Pembahasan pertama yaitu saya mulai dengan pembahasan definisi yang isinya nanti akan menjelaskan terkait definisi antara Omnibus Law, OSS, OMP, SIP, dan GIS. Dan yang kedua, nanti ada penjelasan hubungan antara Omnibus Law dengan SIP sama GIS. Yang ketiga, ada penjelasan mengenai hubungan OSS sama SIP dan GIS. Yang keempat, ada hubungan One Map One Policy sama SIP GIS. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Di kesimpulan itu nanti saya akan menjelaskan inti dari pembahasan dari pemaparan materi presentasi ini. Ya, lanjut ke slide pembahasan pertama, yaitu tentang Omnibus Law. Arti dari Omnibus Law sendiri yaitu UU baru yang memuat beragam substansi aturan yang keberadaannya mengamandemenkan beberapa undang-undang sekaligus. Nah, jadi Omnibus Law itu menyederhanakan kendala regulasi yang kerap berbelit-belit dan panjang. Pemerintah juga meyakini Omnibus Law akan memperbaiki ekosistem investasi dan daya asing Indonesia sehingga bisa memperkuat perekonomian nasional. Jadi ada beberapa alasan pemerintah membuat Omnibus Law, yaitu satu, terlalu banyak regulasi, dan yang kedua, indikasi kualitas regulasi Indonesia rendah. Alasan pemerintah membuat Omnibus Law yaitu dalam periode 2014 kemarin hingga Oktober 2018 kemarin, pemerintah telah menerbitkan 8.945 regulasi, terdiri dari 107 undang-undang, 765 peraturan presiden, dan 7.621 peraturan pemerintah, 452 peraturan pemerintah. Yang kedua, indeks kualitas regulasi Indonesia rendah, yaitu Bank Dunia sudah mencatat posisi skor Indonesia di sepanjang 1996 sampai 2017 yang selalu minus di bawah 0 menurut rumusan skala indeks regulasi, yaitu min 2,5 poin. Dan Omnibus Law sendiri dalam bidang perpajakan yaitu ada pendanaan investasi, sistem teritorial, subjek pajak orang pribadi, pengaturan ulang sanksi dan imbalan bunganya. Yang kelima ada ekonomi digital, dan terakhir fasilitas perpajakan. Nah, lanjut ke slide berikut. Slide berikut yaitu ada alur pengaturan RUU Cipta Kerja. Di situ sudah ada di pembagian bagannya dari investasi, UMKM, dan pemerintah. Nah, nanti yang akan berhubungan sama SIP JIS yaitu UMKM-nya. Nah, berikutnya ada manfaat Omnibus Law. Manfaat Omnibus Law sendiri yaitu bidang koordinator perekonomian itu sudah menyebutkan 3 manfaat Omnibus Law, yaitu menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, efisiensi proses perubahan pencabutan peraturan perundang-undangan, menghilangkan ego sektoral yang
terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ada OSS, bisa disebut juga Online Single Submission. Online Single Submission ini yaitu kasarannya biasanya dilakukan dalam pelaku usaha yang akan mendirikan kegiatan berusaha. Disebut pertama kali oleh Presiden Perpres 91 tahun 2017 aturan pelaksanaan OSS tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 yang di dalamnya OSS sendiri yaitu mencakupi data online berbasis online dari mulai pendaftaran sampai pendataan kegiatan pelaku usaha tersebut. Dengan adanya OSS ini, pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai kementerian atau lembaga organisasi perangkat daerah atau OPD di Pemda untuk mengurus izin berlapis-lapis yang sebelumnya harus diperoleh satu persatu secara lengkap. Biasanya diurus di bagian dinas penanaman modal. Nah, lanjut. Berikut proses digitalisasi perizinan yang terdapat pada Peraturan Presiden 24 tahun 2018. Nah, nanti yang akan berkaitan sama SIP GIS, yaitu bagian titik koordinat lokasi izinnya. Nah, OSS sendiri ada izin-izin yang terkandung di dalamnya untuk pengurusan online-nya, yaitu ada izin lokasi, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, izin usaha, dan izin operasional atau komersil. Nah, nanti yang akan berhubungan sama SIP yaitu izin lokasi, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan. Karena izin lokasi, lingkungan, dan IMB itu nanti ada kaitannya sama lokasi zoning terkait zonasi RDTR maupun RT/RW. Berikutnya adalah penjelasan One Map One Policy. Kebijakan satu peta nasional. Pemetaan tata ruang terutama untuk kabupaten yang skala 1:50.000 kualitasnya sangat minim. Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Nah, di sini ada sangkut pautnya dengan BIG, yaitu Big Data. Dan BIG sendiri mengantisipasi kemungkinan adanya permintaan One Map One Policy untuk skala 1:5.000 karena rencana detail tata ruang memerlukan skala 1:5.000, pemetaan desa butuh skala 1:5.000, dan reforma agraria sertifikasi memerlukan bukan hanya 1:5.000 melainkan 1:2.500 dan skala 1:1000. Nah, lanjut ke berikutnya yaitu alur pengesahan OMP nasional yang ada di Indonesia. Pada tahun 2010 disahkan gagasan baru mengenai tutupan lahan pada rapat kabinet 23 Desember tahun 2010 yang meliputi Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, dan Bakosultanal. Lanjut 2011 peta indikasi penundaan izin baru UU dan UU Informasi Geospasial baru. 2013 ada Pokja Informasi Geospasial Tematik, Informasi Geospasial Tematik Pesisir dan Laut, Informasi Geospasial Tematik Ekoregion. Nah, itu sedang proses pengembangan. Yang berikutnya ada 2014 sampai 2016 satu peta tematik nasional, informasi geospasial, tematik penutupan lahan nasional, dan peta sektor kelautan. Berikutnya ada alur One Map Policy, yaitu nanti yang akan dikirim ke BIG untuk persetujuan
seleksi subfile. Jadi ini alurnya nanti apakah memenuhi syarat atau tidak. Slide berikutnya adapun manfaat one map policy, yaitu kemudahan dan kepastian berusaha atau berinvestasi, mendukung peningkatan efisiensi dan kepastian perolehan perizinan. Kebijakan pemerataan ekonomi, yaitu mendukung implementasi kebijakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang efektif dan tepat sasaran. Ada percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mendukung percepatan penyediaan infrastruktur dan kawasan strategis. Yang terakhir ada penyelesaian konflik pemanfaatan ruang dan perizinan, yaitu mendukung konflik pemanfaatan ruang yang telah menjadi dan mencegah terjadinya pemanfaatan ruang ke depannya. Berikut penjelasan SIP, yaitu Sistem Informasi Perencanaan. Sistem, kita mulai dari sistem informasi. Sistem informasi merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain untuk membentuk satu kesatuan yang menghubungkan data, baik itu memproses, menyimpan, dan mendistribusikannya, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dan mengendalikannya. Jadi sistem informasi perencanaan yaitu mengorganisasikan serangkaian data, prosedur, dan metode yang akan dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan, dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan. Nah, untuk itu, karena ini sistem informasi perencanaan dan perencanaannya itu jangka panjang maupun jangka pendek, untuk menghasilkan sebuah keputusan yang baik, maka dibutuhkan informasi yang selalu up to date dan sistematis. Berikut di dalam sistem informasi perencanaan terdapat penjelasan yang disampaikan melalui uraian deskriptif dan gambar berupa peta. Kedua penjelasan ini mempermudah perencanaan dalam menafsirkan potensi dan masalah yang ada, yaitu prosesnya dimulai dari data, proses, presentasi, informasi, dan output. Nah, berikutnya ada SIG, yaitu Sistem Informasi Geografis. SIG sendiri menjadi salah satu metode dalam menyelesaikan permasalahan suatu fenomena di ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi ini disebut dengan geospasial, yang meliputi lapisan-lapisan di sekitar atau permukiman bumi. Ya, adapun manfaat SIG sendiri yaitu 1. Pemetaan sumber daya alam, pengamatan fenomena di bumi, misalnya bencana alam atau distribusi produk. Yang ketiga ada manajemen tata guna lahan. Yang terakhir ada perancangan pola pembangunan, misalnya perancangan tata kota. Nah, dalam bagannya sendiri SIG yaitu dapat memanipulasi dan menganalisa, memasukkan data input dan mengeluarkan data output yang di dalamnya terdapat manajemen data. Nah, slide berikutnya yaitu ada analisis spasial dalam SIG. Tujuannya yaitu untuk menentukan hubungan suatu fenomena dengan fenomena lain, menjelaskan karakteristik suatu lokasi dan kejadian. Jenis analisanya yaitu ada query business data, pengukuran yang nanti ada cakupan luasan maupun keliling. Yang ketiga ada kedekatan, biasanya melihat jangkauan suatu titik dari ke titik yang lain. Yang keempat ada overlay atau tumpang tindih yang banyak fungsinya nantinya. Nah, berikut subsistem BIG yang dari foto udara, tabel, laporan pengukuran lapangan, data digital lain, peta, citra satelit, dan lain-lain. Nah, itu bahan input yang nanti akan di data manajemen
dari database retrieval proses, dan outputnya nanti bisa berupa tabel, peta, laporan maupun informasi digital. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan keterkaitan dari ketiga itu tadi sama SIP. Yang pertama, keterkaitan hubungan Omnibus Law sama SIP perencanaan sistem informasi geografis. Jadi, pada pengaturan RUU Cipta Kerja terdapat alur UMKM. Nah, dengan ini kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM mempunyai variabel untuk memudahkan pelaku usaha, yaitu kemudahan perizinan tunggal untuk administrasi pemerintahan. Keterkaitannya ialah pada perencanaan desain informasi geospasial yang mendigitasi data darat melalui proses input pengukuran lapangan dan citra satelit. Hubungan kedua ini saling terintegrasi dengan cepat atau sama lain karena menggunakan basis data online dan terpadu antara permulaan pelaku usaha mendirikan kondisi bangunan lingkup usaha dengan kondisi spasial pada pemetaan lapangan. Penjelasan berikutnya itu keterkaitan hubungan antara online single submission dengan SIP SIG. Pada zaman yang serba online ini, salah satu kebijakan Dinas Penanaman Modal Indonesia mendeklarasikan digitalisasi proses perizinan pada terbitan PP Peraturan Presiden 24 tahun 2018. Dalam alurnya ialah terdapat izin lokasi, izin lingkungan, IMB, dan izin usaha lainnya. Izin-izin tersebut di mana berkaitan dengan lingkungan geospasial daratan. Kaitannya ialah dengan informasi geospasial guna lahan yang dimana akan diproses melalui data lapangan, yaitu zoning pada kawasan-kawasan mana yang dapat dijadikan pelaku usaha untuk kegiatan usahanya, baik lembaga maupun perseorangan. Penjelasan berikutnya ialah keterkaitan hubungan dari One Map Policy dengan SIP SIG. Nah, pada keterkaitan ini One Map Policy yaitu yang notabene bersifat semua hal bisa menjadi selaras berskala besar. Nah, hal ini jelas banyak hal yang terkait dalam SIP dan SIG karena dalam sistem One Map Policy sendiri terdapat alur konsultasi secara nasional, yaitu dari BIG nantinya akan dipergunakan oleh umum seperti batas administrasi, peta tematik, dan rencana. Di sini sistem informasi perencanaan menjadi sangat penting, yaitu menjadi media yang menginformasikan kepada semuanya. Dan SIG juga sangat penting, itu menjadi bagian dari pembuatan bahan utama dari sumber data sebelum menjadi peta pasti yang akan dikonsultasikan pada BIG. Jadi sistem informasi perencanaan di bidang planologi yaitu merupakan sebuah alat sebagai media penyaji dan analisator yang bermanfaat pada proses perencanaan sebuah wilayah kota yang harusnya dinamis dan tuntutan penyajian data, karena pada dasarnya data-data yang dihubungkan pada proses perencanaan wilayah kota bersifat dinamis yang berubah dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan kondisi fisik lingkungannya. Jadi seorang perencana haruslah dapat menguasai dan mengaplikasikan sebuah sistem informasi perencanaan, karena di dalam sistem informasi perencanaan ini seorang perencana mengolah data-data yang dibutuhkan untuk merencanakan suatu kota. Jadi pada slide berikutnya yaitu ada kesimpulan. Jadi keterkaitan Omnibus Law, Online Single Submission, One Map Policy, dan sistem informasi perencanaan dan sistem informasi geografis dapat disimpulkan bahwa dapat menjadi terstruktur dengan cepat. Karena apa? Tahapan-tahapan yang dulunya manual sekarang menjadi terstruktur dengan cepat melalui proses pendataan yang serba online seluruhnya. Yang kedua, ada terintegrasi dengan akurat, yaitu proses pendaftaran online secara cepat dan tepat serta digitasi zonasi akan akurat, dan keduanya terintegrasi dengan baik secara langsung dan cepat. Yang terakhir yaitu penyusunan zonasi yang sesuai. Dalam proses digitasinya akan sesuai dengan kondisi lapangan ketika pengecekan dengan BIG dan dari berbagai skala dan aturan, khususnya perzoningan RDTR maupun RTRW.
Nah, berikut sudah selesai pemaparan materi presentasi dari saya. Kurang lebihnya jika ada salah mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Selamat pagi.